17 tahun sudah Herianto bekerja di minimarket Alfamart. Awal bergabung pada Desember 2017, dia bertugas di Alfamart Cikopo, Purwakarta, Jawa Barat. Terakhir sejak Februari 2024, dia bertugas di Alfamart Rest Area kilometer 72A Tol Cipularang juga di Purwakarta. Herianto sudah menikah 6 tahun dengan Dwi, adik kelasnya dulu di sekolah. Mereka memiliki seorang anak yang berusia 3 tahun. Keluarga kecil itu tinggal bertiga di rumah milik orang tua Herianto di Kampung Pasir Oa, Desa Wanawali, Cibatu, Purwakarta. Sebagai wakil kepala toko Alfamart, gaji Herianto cukup baik, 4,8 juta rupiah per bulan, dan jika termasuk lembur bisa mencapai 5,2 juta. Di Alfamart, Herianto dikenal sebagai pegawai yang baik. Dia bisa menjalankan tugas-tugasnya, ramah, dan sering bercanda. Semua rekan sesama pegawai menyukainya, termasuk Dina Oktaviani, pegawai yang baru saja 3 bulan bergabung sebagai kasir. Dina ramah dan supel. Herianto memuji Dina. Dina orang yang paling unggul dari kasir lain dan sama atasan tidak canggung. Karena sering bertemu dan berinteraksi dengan Dina yang cantik dan supel, Herianto jadi suka meski dirinya sudah beristri. Perasaan suka itu tidak diketahui Dina sebab Herianto memendamnya. Meski begitu, Herianto tetap berusaha mendekati Dina. Dia memakai berbagai cara, antara lain kerap membantu pekerjaan Dina dan sering mengantarnya ke kosan. Suatu hari, Herianto minta Dina menemaninya mencarikan kado ulang tahun untuk sang istri Dwi. Dina mengiyakan. Demikianlah saat itu di bulan September 2025, Herianto bersama temannya Robi menjemput Dina di kosan di daerah Dangder, Purwakarta. Herianto tampil gaya dengan menyetir mobil rental. Setelah mengantar Robi pulang, berdua Herianto dan Dina melanjutkan perjalanan menuju toko dan membeli tas untuk kado ulang tahun bagi Dwi, istri Herianto. Padahal sebenarnya ulang tahun Dwi masih lama. Aksi beli kado itu hanyalah akal-akalan Herianto agar bisa jalan-jalan dengan Dina. Tapi saat itu Herianto tetap saja tidak berani mengungkapkan rasa sukanya pada Dina, sebab dia khawatir sikap Dina padanya akan berubah. Herianto sadar Dina tidak menaruh hati padanya. Herianto juga tahu Dina bersikap baik dan supel pada semua orang, bukan hanya padanya. Namun semakin hari nafsu Herianto pada Dina semakin tak terbendung. Sebenarnya dia tidak ingin memiliki Dina. Dia hanya ingin melampiaskan birahinya pada gadis itu. Tapi tentu saja riskan jika dilakukan terang-terangan, apalagi dengan cara memperkos. Bisa-bisa nanti Dina akan mengadukannya ke pihak berwajib. Lalu bagaimana cara melampiaskan nafsunya? Kemana dia harus bertanya? Ke Google tentunya. Pada 26 September 2025, Herianto mulai browsing dan bertanya pada Google, apakah orang yang baru meninggal bisa disetubuh? Herianto mendapat jawaban, bisa, tapi usia jasad tidak boleh lebih dari 6 jam. Nah, saat itulah Herianto bertekad untuk membunuh Dina guna melampiaskan nafsunya. Sebab jika tidak dibunuh, Herianto takut Dina akan melaporkan dirinya ke polisi dan ke kantor. Akibatnya Herianto tentu akan diproses hukum dan dipecat dari pekerjaan. Herianto pun menyusun strategi untuk menjerat Dina. Dia semakin sering mengajak Dina mengobrol panjang lebar, mencari kesempatan dalam kesempitan. Pada 28 September 2025 pukul 2:30 siang di gudang toko Alfamart, hanya ada Herianto dan Dina. Keduanya asyik mengobrol. Dina curhat dirinya baru saja putus dengan pacarnya Ahmad. Menurut paranormal, Ahmad bukan jodoh tepat untuk saya karena dia bukan orang baik. Dina kemudian menanyakan apakah Herianto memiliki kenalan orang pintar atau paranormal karena dia ingin second opinion untuk memastikan Ahmad jodohnya atau tidak. Herianto langsung mengatakan ibunya adalah orang pintar atau paranormal. Dina pun minta bantuan Herianto menjadwalkan pertemuan dengan sang ibu. Herianto puas, Dina masuk perangkap. Rencananya tak lama lagi akan terlaksana dan dia hanya perlu menunggu saat yang tepat. Pada Selasa 30 September 2025, Dwi, istri Herianto mengatakan dirinya diminta menjaga warung bibinya pada 5 Oktober. Rencananya Dwi dan anak mereka akan menginap di rumah sang bibi. Nah, kebetulan bagi Herianto ini adalah kesempatan emas. Berarti pada 5 Oktober dia akan sendirian di rumah. Dan kebetulan pula hari itu merupakan jadwal liburnya. Saatnya memancing Dina datang. Pada 4 Oktober 2025, ketika bertemu Dina di Alfamart, Herianto berkata, "Ibu saya bisa bertemu kamu besok." Dina setuju. Demikianlah pada hari H 5 Oktober pukul 1 siang, Herianto mengirim pesan WA kepada Dina. "Neng, jadi ya ketemu ibu saya?"
Sambil menunggu balasan Dina, Herianto mengantarkan istri dan anaknya ke rumah Bibi di desa Cimahi, Purwakarta. Setelah mendapat balasan oke dari Dina, Herianto pun bergegas pergi dengan bersepeda motor. Di tengah perjalanan, dia menelpon Dina. "Saya sudah di perjalanan, baru sampai Cimaung, tapi hujan. Nanti ketemu di rumah sakit Amira aja ya." Dina menjawab, "Oke Pak, nanti Sherlock aja." Pukul 3.25 sore, Herianto tiba di rumah sakit Amira. Dia mampir di minimarket yang ada di rumah sakit untuk membeli lakban. Tak lupa dia Sherlock pada Dina. Beberapa saat kemudian Dina tiba dengan bersepeda motor. Dina meninggalkan motornya di parkiran minimarket. Lalu dengan sepeda motor milik Herianto, keduanya berboncengan menuju rumah si paranormal. Tapi di tengah perjalanan Herianto bilang, "Neng, mampir ke rumah saya dulu ya, soalnya mau ganti baju, basah karena tadi kehujanan." Dina mengiyakan. Sekitar pukul 4 sore mereka tiba di rumah Herianto. "Neng, saya ganti baju dulu," kata Herianto lalu masuk ke dalam rumah. Dina menunggu di teras, namun Herianto mengajak masuk. "Neng, di dalam aja nunggunya." Dina pun menurut dan masuk ke dalam rumah. Dia duduk di lantai sambil main HP. Usai mengganti pakaian, Herianto ikut duduk di lantai. Mereka mengobrol. "Neng, punya saldo nggak? Boleh minjem?" tanya Herianto. "Berapa Pak?" tanya Dina. 4 juta, jawab Herianto. "Nggak ada segitu mah Pak, adanya 1,5 juta," kata Dina. "Ya udah Neng, transferin aja ke saya." Dina menurut dan mentransfer. Saat itu sudah pukul 4.15 sore. Setelah uang masuk ke rekeningnya, Herianto berkata lagi, "Gimana jadinya? Nanti mau bilang apa ke ibu saya?" Dina berkata, "Kalau mantan saya Ahmad memang jodoh, saya mau cepat-cepat balikan. Kalau bukan jodoh, saya pengen bebas dari dianya. Saya nggak mau kepikiran dianya." Herianto bertanya lagi, "Kamu ada ngomong nggak ke orang kalau kamu kesini?" "Saya nggak ngomong ke siapa-siapa," balas Dina. Jarum jam terus bergerak. Keduanya masih mengobrol di rumah Herianto. Menjelang pukul 6 sore, Herianto berdiri dan melangkah ke arah jendela yang berada di dekat Dina untuk menutup tirai. Saat itulah tiba-tiba dia serang Dina dari belakang lalu membekap dan memiting gadis itu. Dina meronta-ronta. "Astaga, apa-apaan ini Pak?" Herianto tidak peduli. Dia pukul mata Dina dan memperkuat pitingan. Tak lama kemudian Dina terkulai lemas. Saat itulah Herianto memperkos, menuntaskan nafsu bejatnya pada Dina. Setelah itu dia ambil barang-barang berharga milik Dina, yakni 2 HP serta perhiasan, cincin, kalung, dan anting, juga uang dari kantong celana Dina sebesar 150.000 dan uang dari tas Dina sebesar 100.000. Lantas dia gunting seragam Alfamart yang dikenakan Dina dan melepaskannya sebelum merapikan sweater Dina dan mengenakan kembali celana panjang gadis itu. Herianto kemudian mengikat tangan dan kaki Dina dengan lakban dan memasukkan tubuhnya ke dalam kardus. Dia ingin membuang kardus itu, tapi perlu bantuan. Demikianlah pukul 7.10 malam, Herianto menghubungi temannya Robi. "Ada bisnis nih, mau ikut nggak?" Robi tanpa bertanya lebih lanjut langsung mengiyakan. Pukul 8.10 malam, Herianto menjemput Robi dengan bersepeda motor. "Kita ambil mobil rental dulu ya." Di tempat rental, Herianto meninggalkan sepeda motornya sebagai jaminan sewa mobil Avanza. Lalu bersama Robi menuju rumah Herianto dengan mengendarai Avanza. Di tengah perjalanan, Herianto menjelaskan sebenarnya dia mengajak Robi bukan untuk urusan bisnis, melainkan minta bantuan Robi membuang bagong atau babi hutan yang telah mati dan dibungkus dalam kardus. Menurut Herianto, babi hutan itu kiriman goib santet dari seseorang yang menyebabkan ibu Herianto sakit, namun akhirnya berhasil dibereskan seorang paranormal. Babi hutan itu harus dibuang. Setiba di rumah sudah pukul 9 malam. Herianto dan Robi mengangkut kardus ke dalam mobil. "Saya mau lihat babinya," kata Robi. Herianto melarang. Menurut perintah paranormal, kardus nggak boleh dibuka. Selanjutnya, Herianto yang merasa perlu bantuan satu orang lagi menelpon temannya Taufik. Mereka pun pergi menjemput Taufik. Robi yang mengemudikan mobil. Selanjutnya atas perintah Herianto, mobil langsung menuju jembatan merah di Jalan Raya Jatiluhur. Di tengah perjalanan, Taufik yang penasaran mengatakan dia ingin melihat babi jadi-jadian dalam kardus itu. Lagi-lagi Herianto melarang. Kata paranormal nggak boleh. Pukul 11.45 malam mereka tiba di Jembatan Merah dan membuang kardus ke aliran sungai Citarum di daerah Paranggombong, Jatiluhur, Purwakarta. Sebagai upah membantu, Herianto memberi Robi dan Taufik masing-masing 50.000. Setelah itu mereka pulang ke rumah masing-masing. Selanjutnya Herianto membereskan barang-barang milik Dina.
Sebagian dibakar, sedangkan barang-barang berharga sempat dia titipkan pada Taufik sebelum dia jual seperti HP Oppo. Tapi iPhone 13 dia simpan dan rencananya akan diberikan sebagai kado saat istrinya berulang tahun. Perhiasan emas dia jual seharga Rp4.100.000. Sedangkan sepeda motor Dina sempat disimpannya di rumah sebelum dititipkan pada Taufik. Kepada Taufik, dia mengaku sepeda motor itu milik seorang teman. Velgnya akan diganti sebelum dijual. Warga gempar. Pada Selasa pagi 7 Oktober 2025 ditemukan mayat wanita tanpa identitas mengambang di Sungai Citarum di daerah Klari, Karawang. Polisi yang menangani kasus itu langsung memeriksa data orang hilang. Dina Oktaviani, seorang wanita muda, dilaporkan hilang oleh keluarganya pada 6 Oktober 2025. Dina tercatat sebagai warga Dusun Kiara, Desa Talongjaya, Banyusari, Karawang. Polisi pun menghubungi Rohim, kepala Dusun Kiara. Kebetulan pula Rohim masih bersaudara dengan keluarga Dina. Polisi menyampaikan penemuan mayat dan menunjukkan fotonya. Rohim mengenali wajah mayat dan membenarkan mayat adalah Dina. Polisi minta Rohim memberitahu keluarga Dina bahwa Dina mengalami kecelakaan. Polisi melarang Rohim memberitahu Dina sudah meninggal secara tidak wajar. Rohim pun menyampaikan kabar kepada Yayah, ibu kandung Dina, bahwa Dina mengalami kecelakaan. Bersama anggota polisi, mereka kemudian mendatangi kosan Dina di Purwakarta untuk memeriksa. Sepeda motor Dina tidak ada di kosan, begitupun tas dan dompetnya. Selanjutnya polisi minta Yayah dan Rohim langsung menuju ke Rumah Sakit Umum Daerah Karawang untuk mengidentifikasi jasad Dina. Saat itulah Yayah baru mengetahui sang anak telah tewas, diduga dibunuh. Usai dilakukan otopsi, pihak keluarga membawa jenazah Dina untuk dimakamkan. Jasad Dina ditemukan pada 7 Oktober, bertepatan dengan hari ulang tahunnya. Polisi memulai investigasi dan menanyai berbagai pihak, termasuk keluarga serta rekan kerja Dina di Alfamart. Dari keluarga diperoleh informasi terakhir Dina datang ke rumah orang tuanya di Karawang pada Sabtu 4 Oktober dan besoknya tak bisa lagi dihubungi. Sang ibu Yayah juga mengatakan di akhir September 2025 Dina pernah meminjamkan uang kepada Herianto, atasannya di Alfamart. Ketika polisi memeriksa transaksi di rekening bank milik Dina, ada yang mencurigakan. Usai jam kerja pada sore 5 Oktober 2025, Dina mentransfer uang lagi ke rekening Herianto, dan esoknya Dina dinyatakan hilang. Polisi menduga orang terakhir yang melakukan kontak dengan Dina adalah Herianto yang menjadi tersangka utama. Polisi pun langsung mendatangi Alfamart di rest area kilometer 72A Cigelam Tol Cipularang dan meringkus si wakil kepala toko, Herianto. Saat diinterogasi, Herianto mengaku dialah pembunuh Dina. Pengakuan itu membuat terkejut keluarga Dina dan seluruh pegawai Alfamart. Herianto selama ini dikenal sebagai sosok yang baik dan tidak punya masalah pada siapapun. Menurut keluarga, Dina sering bercerita tentang Herianto dan memujinya sebagai atasan yang ramah dan suka membantu. Tak seorang pun menyangka di balik semua itu, ternyata Herianto adalah sosok yang sangat keji dan cabul. Persidangan kasus ini digelar di Pengadilan Negeri Purwakarta. Saksi-saksi hadir di persidangan. Apa saja kesaksian mereka? Begini ceritanya. Yayah, ibu kandung Dina, di persidangan bersaksi, Dina lahir 7 Oktober 2004 dan merupakan anak kedua. Setelah diterima bekerja sebagai kasir di Alfamart, Dina kos tak jauh dari tempat kerjanya di daerah Purwakarta. Menurut Yayah, Dina pernah bercerita tentang Herianto yang baik dan sering membantu pekerjaan Dina. Herianto juga sering curhat pada Dina terkait masalah rumah tangganya. Yayah tidak mengenal Herianto, namun pernah sekilas melihat pria itu ketika Yayah mengunjungi Dina di Alfamart. Dina pernah mengatakan kepada ibunya di akhir September 2025 dia meminjamkan dan mentransfer uang kepada Herianto sebesar 1,5 juta dan uang itu belum dikembalikan. Saat itu Yayah menasihati agar Dina jangan meminjamkan uang pada orang. Setahu Yayah, Dina pernah diajak Herianto jalan-jalan untuk mencari kado bagi istri Herianto yang akan berulang tahun. Waktu itu Yayah sempat mengirim pesan WA kepada Dina pukul 12 siang dan baru dibalas pukul 4 sore. Dina bilang dirinya sedang menemani atasan mencari kado untuk istrinya. Yayah yang khawatir terus menelpon Dina agar segera pulang dan akhirnya Dina diantar pulang ke kosan oleh Herianto. Yayah sempat mengingatkan Dina agar tidak terlalu dekat dengan Herianto dan jika pergi kemanapun jangan berduaan, melainkan harus membawa teman.
Perihal pengakuan Herianto tentang Dina minta bantuan bertemu paranormal, Yayah membantah. Setaunya Dina tidak pernah percaya pada hal seperti itu. Ahmad, mantan pacar Dina, turut bersaksi di persidangan. Ahmad mengatakan dia dan Dina berpacaran tidak lama setelah Dina ngekos di Purwakarta. Selama menjalin asmara dengan Dina, Ahmad mengaku hubungan mereka sering putus nyambung, hingga kemudian terakhir putus pada Agustus 2025, yakni 2 bulan sebelum tragedi. Dina sempat minta balikan, tapi Ahmad menolak sebab mereka sudah terlalu sering putus nyambung. Alasan Ahmad putus dari Dina karena ketika masih berpacaran, Dina kerap teleponan dan pergi dengan cowok lain. Namun meskipun sudah putus, hubungan Ahmad dan Dina baik. Mereka masih sering berkomunikasi dan jalan bareng. Ahmad tidak kenal dengan Herianto dan hanya pernah melihatnya 1 kali ketika Ahmad berkunjung ke Alfamart tempat Dina bekerja. Menurut Ahmad, Dina sering bercerita tentang Herianto dan sudah pernah berkunjung ke rumah pria itu dalam rangka acara syukuran. Setahu Ahmad, Dina tidak pernah mendatangi paranormal dan tidak percaya pada paranormal seperti pengakuan Herianto. Maya, rekan Dina sesama pegawai di Alfamart, bersaksi pada Minggu 5 Oktober 2025, dia dan Dina sama-sama bekerja di Alfamart Rest Area kilometer 72 Atol Cipularang. Sedangkan hari itu Herianto libur. Setelah shift berakhir, Maya dan Dina pulang pukul 3 sore. Dina yang masih mengenakan seragam Alfamart tidak bercerita akan pergi kemana, dan esoknya Dina dilaporkan hilang. Menurut Maya, Dina pernah bercerita dirinya baru putus dari pacarnya. Dina bilang sebenarnya dia ingin balikan tapi tidak ada harapan lagi sebab sang mantan menolak. Dina terlihat sulit move on dari mantannya. Maya juga menjelaskan beberapa hal, bahwa di Alfamart tempatnya bekerja sering kejadian barang hilang. Biasanya yang bertanggung jawab adalah semua pegawai. Selain itu, pegawai tidak diperbolehkan memakai perhiasan. Hanya saja masih ada pegawai yang memakai perhiasan, salah satunya Dina. Setahu Maya, hubungan Dina dan Herianto layaknya rekan kerja biasa. Herianto sering bercanda, namun bercandanya ke arah seks. Maya sebenarnya risih dengan cara bercanda Herianto, tapi sebagai anak baru, Maya terpaksa ikut tertawa. Sewaktu Maya dan teman-teman sesama pegawai Alfamart mendengar kabar Dina ditemukan tewas, mereka syok dan sedih, termasuk Herianto. Dwi, istri Herianto, bersaksi hubungannya dengan Herianto normal. Herianto baik dan tidak pernah kasar. Hanya saja sikap Herianto tertutup. Sehubungan dengan pengeluaran rumah tangga, seluruhnya dikelola Herianto. Dia memberikan kepada Dwi sesuai yang diminta dan sesuai keperluan saja. Dwi menjelaskan dirinya dan Herianto tidur terpisah. Alasannya karena Herianto lasak sehingga Dwi khawatir Herianto menimpa anak mereka. Akibatnya Herianto tidur di ruang tengah, sedangkan Dwi dan sang anak tetap tidur di kamar. Selain bekerja di Alfamart, Herianto punya usaha bengkel, meskipun Dwi belum pernah menerima uang hasil bengkel itu. Dwi mengaku kenal Dina dan pernah 2 kali bertemu Dina di rumah saat ada acara syukuran. Menurut Dwi, dia pernah tiba-tiba diberi hadiah tas oleh suaminya, padahal hari ulang tahunnya masih jauh. Dwi tidak tahu apa alasan suaminya memberinya tas. Setelah pembunuhan Dina, Herianto memberinya uang 200.000. Dari mana uang ini? Tanya Dwi. Saya kerja jadi sopir rental, jawab Herianto. Dwi juga sempat melihat ada sepeda motor yang tak dikenalnya diparkir di rumah. Menurut Herianto, motor itu milik temannya yang akan dimodifikasi. Dwi tidak tahu motor itu milik Dina, dan dia tidak curiga sebab Herianto memang sering memodifikasi sepeda motor orang. Di persidangan, Dwi mengaku, kami punya masalah finansial, dan masalah itu timbul setelah mereka punya anak. Sehubungan dengan ibu kandung Herianto yang disebut Herianto sebagai paranormal, Dwi membenarkan. Tapi paranormal yang menyembuhkan orang sakit bukan paranormal kasus asmara. Sang ibu juga dikenal sebagai dukun beranak. Meski ibu Herianto sakit-sakitan namun masih melakoni pekerjaannya sebagai paranormal yang bisa mengobati penyakit orang. Pada akhirnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta menyatakan terdakwa Herianto terbukti bersalah melakukan pertama, tindak pidana pembunuhan berencana. Kedua, melakukan tindak pidana perbuatan seksual di luar perkawinan terhadap seseorang yang tidak berdaya. Dan ketiga, tindak pidana pencurian. Keadaan yang memberatkan, perbuatan terdakwa Herianto mengakibatkan hilangnya nyawa korban. Perbuatan Herianto dilakukan dengan perencanaan matang, sadis, dan meresahkan masyarakat. Sedangkan keadaan yang meringankan, nihil.
Keluarga korban mengajukan restitusi atau ganti rugi sebesar 93 juta pada Herianto. Biaya itu mencakup biaya transportasi, konsumsi, serta biaya pemakaman korban. Namun Herianto mengatakan dia tidak punya uang untuk membayar. Lalu bagaimana dengan rumahnya? Bukankah bisa dijual dan hasil penjualan diberikan kepada keluarga korban? Menurut Herianto tidak bisa, sebab rumah itu merupakan warisan dan sebagian merupakan hak adiknya. Sehubungan dengan sepak terjang Herianto yang memborong sekaligus 3 tindak pidana, yakni pembunuhan berencana, tindakan seksual dan pencurian, sang ayah Karsa berkata kepada media online Detik, "Saya kecewa, soalnya perilaku Heri dari kecil sampai sekarang baik. Kenapa sekarang dia jadi seperti itu?" Menurut Karsa, meski sejak kecil Herianto tumbuh tanpa kehadiran sang ibu karena orang tuanya bercerai, Herianto dikenal rajin dan jarang keluar rumah. Waktu dia belum punya istri selalu bareng saya, pulang sekolah di rumah, nggak pernah main. Setelah menikah, menurut Karsa, Herianto jarang berbagi cerita soal rumah tangga dan pekerjaan. Hanya saja Karsa sempat mendengar anaknya itu mau mengajukan pinjaman ke bank. "Saya ingetin kemampuannya, jangan sampai tidak bisa membayar." Menurut pengakuan Herianto, dia membunuh Dina karena nafsu ingin memperkos Dina, bukan karena ingin menguasai hartanya. Percayakah kalian? Fakta sesungguhnya, setelah anak Herianto dan Dwi lahir, mereka mulai mengalami kesulitan finansial. Untuk mengatasi hal itu, Herianto menjalankan usaha bengkel kecil-kecilan. Selain itu, sang istri Dwi juga ikut membantu, terkadang menjaga warung bibinya. Namun masalah keuangan tidak kunjung membaik. Herianto malah terlilit utang 50 juta. Utang itu diperolehnya dengan jaminan rumah dan surat usaha bengkelnya. Setiap bulan dia harus mencicil ke bank sebesar 2,2 juta. Selain itu, setiap bulannya dia juga harus membayar cicilan sepeda motor 1.090.000. Jadi setiap bulan Herianto harus mencicil utang sebesar total 3.290.000 rupiah. Padahal gajinya hanya 4,8 juta. Berarti yang tersisa hanya 1.510.000 untuk memenuhi kebutuhan 3 orang. Demikianlah kehidupan Herianto yang selalu tampil baik di depan keluarga dan rekan kerja, namun ternyata menyimpan hati dan pikiran yang gelap. Atas kejahatannya pada Mei 2026, Majelis Hakim menjatuhkan vonis mati bagi Herianto dengan masa percobaan selama 10 tahun. Maksudnya, hukuman mati tersebut bisa berubah menjadi penjara seumur hidup jika selama masa percobaan 10 tahun Herianto berperilaku baik. Herianto mengajukan banding, namun akhirnya mencabut upaya banding tersebut dan memilih menerima vonis mati dengan masa percobaan 10 tahun. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.